Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Baiklah teman-teman, bagi yang teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, alangkah baiknya untuk bantu subscribe agar apa? Agar channel Bangka bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman kita di luar sana gitu teman-teman. Sekali lagi di sini Bangka bukan dokter, bukan ahli psikiater gitu teman-teman, orang yang pernah mengalami dan bisa langkah-langkah apa saja gitu teman-teman yang Bangka lakukan ketika mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis. Makanya Bangka di sini cuma berbagi sharing gitu, karena itulah nazar Bangka. Apabila Bangka bisa menemukan kesembuhan, ingin berbagi kepada teman-teman biar tidak menghabiskan banyak biaya gitu, seperti Bangka berobat sana sini gitu teman-teman. Itulah tujuannya. Nah, kali ini Bangka ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Ketika kita mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis, pasti kita sering mengalami sesak nafas gitu teman-teman, saat tiba-tiba gitu. Itu dulu Bangka pernah mengalaminya seperti itu juga. Hampir mungkin 1001 sensasi gerd anxiety psikomatis itu Bangka rasakan gitu. Gimana Bangka pasti stres, kayak gimana, kenapa dulu kok tiba-tiba seperti penyakit ini tuh tiba-tiba datang gitu. Kita lagi happy tiba-tiba kayak ngedrop gitu, takut mati. Kenapa nih, perasaan apa gitu, kayak udah hari akhir atau gimana. Pokoknya itu gerd anxiety psikomatis itu datangnya tidak kita sadari gitu, tiba-tiba gitu. Mungkin ya seperti video yang kemarin gitu ya teman-teman, yang Bangka bilang itu, dia tuh datang tiba-tiba waktu lagi enak-enaknya, tiba-tiba mau pingsan gitu, takut mati gitu. Itulah trauma sebenarnya Bangka gitu teman-teman. Itulah awal mulanya terjadi 1000% di situ teman-teman. Terus nggak sadar gitu, oh ternyata kita tuh stres gitu teman-teman. Stres namanya rasa trauma itu telah bikin pengaruh sekali gitu teman-teman, dimana kita mengalami GERD gitu kan. Habis itu tubuh kita tuh serasa aneh, kayak ya Bangka selalu bilang kayak kita hidup tapi kayak mati gitu sebenarnya. Gak enak, mau ngapa-ngapain gak enak, mau kesana takut, terus mau makan takut, pokoknya serba takut gitu. Suara ambulan takut, ini hidup macam apa ini gitu kan, sampai berpikir seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah setelah Bangka lewati semua itu, ternyata oh ya, pola makan Bangka salah, pola tidur salah, pola pikir salah, pokoknya serba salah gitu teman-teman. Bangka ubah, alhamdulillah bisa kembali normal gitu teman-teman. Untuk mungkin kalau teman-teman yang sudah lama mengalami gangguan gerd anxiety tapi tetap merasakan sesak napas gitu, itu wajar teman-teman. Karena kalau kita pernah mengalami gitu gangguan gerd anxiety psikomatis atau asam lambung gitu teman-teman, pasti waktu kita di suatu kondisi tertentu pasti kita akan merasakan sesak napas gitu teman-teman. Karena apa? Sebenarnya pola pikir kita saat kita stres gitu, kita kan sebenarnya asam lambung kita naik gitu, karena kita kan pernah mengalami seperti itu. Jadi pemikiran itu sangat penting sekali gitu teman-teman. Untuk mengolah pola pikir itu sangat penting gitu. Pola stres kita, mengelola stres dengan cara apa ya? Kalau kerjaan banyak ya kita kerjain yang bisa dulu gitu. Kadang kan kalau kita mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis, pengennya itu overthinking gitu, selalu melakukan hal harus selesai hari ini gitu teman. Padahal itu bisa diselesaikan secara bertahap gitu. Itulah uniknya kalau kita mengalami anxiety gitu, kecemasan berlebihan itu, takut kalau kerjaan itu nggak selesai sekarang gitu. Jadi pengennya terburu-buru. Itulah yang mau tanpa kita sadari mau bikin kita stres gitu teman. Sebenarnya gitu, kalau kita tuh lebih ke apa, perfeksionis kayak gitu ya, lebih kelihatan sempurna gitu kalau kita pernah mengalami gangguan anxiety itu, kecemasan berlebihan. Jadi wajar saja nanti kalau asam lambung kita naik, kembali lagi kan, kita kan kenapa sesak napas gitu, terlalu berpikir stres, kenapa kita sesak napas gitu ya, kenapa lambung kita, asam lambung kita naik lagi gitu teman. Itulah kadang-kadang kita kayak nggak napas gitu. Itulah Bangka dulu alami seperti itu juga, karena selalu stres mikirin penyakit apa ini. Mungkin Mas Tio ya, Mas Tio nonton video ini, terima kasih sekali dulu telah membantu saya kan, sampai ditinggal juga di RS gitu, sampai opname gitu teman-teman, karena nggak napas gitu, panik attack itu datang teman-teman, langsung ke rumahnya, diantar ke rumah sakit gitu. Wah, nanti itu udah berpikir, bukannya enak di rumah sakit itu berpikir ini sakit apa ini, jangan sakit jantung lah ini, jangan sakit paru-paru lah ini, wah komplikasi gitu. Ternyata waktu kita teman Bangka nggak terjadi apa-apa, ternyata kayak normal-normal saja gitu. Itulah
rasa panik si kita gitu, overthinking gitu teman-teman ya. Ternyata seperti itu. Oh, baru sadar gitu. Oh, ternyata nggak apa-apa, tapi kok di rumah nanti kok panik lagi gitu. Kenapa? Karena ya pemikiran kita sebenarnya yang bikin. Kadang ya pengen tertawa juga gitu teman-teman. Kok bisa seperti itu? Ini penyakit apa gitu? Penyakit mental ternyata teman-teman. Mental kita yang drop, yang dulunya ya itulah. Dulu kita berani kemana-mana, ternyata setelah mengalami seperti itu kita berpikir kemana-mana gitu teman-teman. Itu ya mental kita sebenarnya, pola pikir kita. Cara menangannya gimana? Cukup simpel sekali teman-teman. Cara menangannya, pola pemikiran kita gitu. Kita itu harus memberikan respon positif terus pada tubuh kita teman-teman. Istilahnya tidak akan terjadi apa-apa, lakukan walaupun ada sensasi kayak gini ya, kita kan bisa menanganinya gitu. Wajar saja, kita pernah mengalaminya sama kamu, pasti kurasa kumat itu ada. Nanti lama-lama sering berjalan waktu, pola makan teman-teman udah terjaga, olahraganya walaupun nggak rutin terjaga juga, jadi kita strong kembali gitu, bisa beraktivitas, fight kembali gitu. Tapi perlu diingat, pasti akan kambuh gitu teman-teman. Jangan langsung udah sembuh nanti seperti dulu balik lagi, pasti balik lagi gitu. Itulah perlunya kita menjaga pola hidup seimbang gitu teman-teman ya. Nyari uang itu harus diimbangi dengan olahraga juga. Kalau nanti olahraga enggak, kita sakit, uang kita untuk berobat. Ujung-ujungnya seperti itu kan teman-teman. Itulah yang bisa teman-teman lakukan kalau nafas lagi kumat gitu, nafas teman-teman pas lagi beraktivitas ya cukup relaxkan pikiran, ini nggak apa-apa. Nah, tarik nafas, hembuskan gitu. Itulah yang Bangka lakukan seperti itu dulu. Ya kalau lagi kumat kayak gitu, nggak. Kalau dulu pertama nggak tahu metodenya, belum tenang, itu langsung panik, pengennya pulang. Nanti minum obat ke rumah sakit. Aduh, nanti gitu-gitu sampai kapan gitu, kasihan keluarga kita, anak kita, istri kita gitu teman. Buat apalagi kalau buat ibu-ibu rumah tangga kayak gitu, nanti suaminya pasti wah sakit apa sih ini, istri sakit-sakitan, dia bilang kayak gitu kan. Nanti jadi beban keluarga lagi gitu. Kita memang hidup gimana ya, ya makhluk sosial, saling berkegantungan gitu teman-teman. Tapi kan kalau kita berlama-lama, bertahun-tahun kan kasihan juga ya, segi ekonomi kita pasti pun jatuh gitu, karena kita kurang produktif gitu teman-teman. Waktu saat kita udah produktif, jangan sampai lah teman-teman kembali terulang kembali gitu teman. Itu makanya kalau kita mengalami gangguan getah sensitif psikomatis itu harus bersyukur, karena kita bisa merubah lagi gitu, kedepannya itu lebih baik lagi gitu. Jadi kita bisa menjaga pola makan kita, pola tidur kita, pola pikir kita, stres kita bisa kita atasi gitu. Makanya bersyukur sekali Bangka sekarang ini bisa fight kembali, bisa melakukan aktivitas yang Bangka suka gitu, kemana-mana. Wah, senang gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi mengalami bisa ikut juga gitu, ikut jejak Bangka gitu kan. Harus semangat kita, pasti bisa teman-teman. Yang teman-teman lagi parah-parahnya pasti bisa kok. Bangka bisa, kenapa enggak teman-teman nggak bisa gitu kan. Nggak ada yang teman-teman pikirkan nanti mati gini, ini itu nggak ada, itu cuma overthinking saja teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan teman-teman, silahkan di kolom komentar. Insya Allah Bangka balas, karena jujur aja kalau ada pertanyaan dengan balasan itu bikin kita tenang. Kalau penderitaan SETI itu Bangka tahu apa, pernah dalam posisi ya teman-teman butuh sharing istilahnya gitu. Nah, makanya video channel ini yang Bangka buat itu untuk sharing-sharing teman-teman gitu teman-teman ya. Gak ada tujuan lain. Mohon doanya semoga Bangka tetap sehat dan bisa menemani teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.